30 Juli 1942, kapal selam Jerman U-166 beroperasi di Teluk Meksiko dan meluncurkan sebuah torpedo terhadap sebuah transportasi yang dikawal. Pengawal segera menanggapi serangan tersebut. Pada hari yang sama, transmisi terhenti. Komando Jerman tidak lagi menerima sinyal dari awak kapal yang dipimpin oleh Hans-Günther Kühlmann. 2 hari kemudian, sebuah pesawat penjaga pantai melaporkan telah menyerang dan menghancurkan sebuah kapal selam di sektor lain di Teluk. Selama hampir 60 tahun, tindakan tersebut tercatat sebagai penenggelaman yang pasti. Namun, ketika penjelajahan dasar laut mengidentifikasi sebuah struktur yang sesuai dengan kapal selam tipe 9C di area pertempuran asli, versi yang diterima berubah. Posisi sebenarnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam arsip. Keadaan saat ditemukan menimbulkan keraguan yang lebih besar. Jika kapal selam itu hancur, mengapa ia tidak muncul di tempat yang dikatakan sebagai lokasi penenggelamannya? Versailles melarang, Dönitz mendorong tipe 9. Pada saat berakhirnya Perang Dunia Pertama, Jerman tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perjanjian Versailles. Di antara klausul-klausulnya yang paling ketat terdapat larangan mutlak untuk membangun dan memiliki kapal selam. Armada Kekaisaran dibubarkan dan digantikan oleh Reichsmarine, sebuah kekuatan yang dikurangi dalam hal tonase, persenjataan, dan jumlah unit. Angkatan Laut baru tersebut hanya boleh memelihara kapal-kapal ringan dan struktur terbatas di bawah pengawasan internasional. Dalam skenario itu, senjata kapal selam secara resmi menghilang dari tatanan Angkatan Laut Jerman. Larangan tersebut tidak hanya berdampak pada kapal-kapal yang ada. Hal itu juga menjangkau industri, galangan kapal, dan departemen teknis yang telah mengembangkan kapal selam selama konflik sebelumnya. Kontrol diberlakukan terhadap konstruksi Angkatan Laut dan pembuatan komponen yang terkait dengan jenis unit tersebut dibatasi. Namun, pengetahuan yang terkumpul antara 1914 dan 1918 tidak dihancurkan. Cetak biru, perhitungan struktural, dan pengalaman praktis tetap berada di tangan para insinyur, teknisi, dan perwira yang telah berpartisipasi dalam upaya sebelumnya. Selama dekade 1920, sementara larangan tersebut tetap berlaku, kesinambungan teknis menemukan jalur tidak langsung untuk tetap aktif. Kesepakatan luar negeri ditetapkan dan kolaborasi dilakukan dalam proyek-proyek yang memungkinkan para insinyur Jerman untuk terus bekerja pada konsep-konsep yang terkait dengan desain kapal selam. Ini bukan tentang membangun unit untuk Jerman, melainkan tentang menjaga kapasitas teknis, menyempurnakan metode perhitungan, dan mempertahankan pengalaman industri. Pada periode tersebut, konfigurasi lambung tahan tekan, sistem pemberat, dan distribusi internal dianalisis dengan tujuan meningkatkan ketahanan struktural dan stabilitas saat menyelam. Di dalam Reichsmarine, beberapa perwira menganggap bahwa kapal selam akan kembali menduduki tempat sentral di masa depan. Di antara mereka yang menonjol adalah Karl Dönitz, yang telah bertugas dalam Perang Kapal Selam 1917 dan telah mengamati secara langsung dampak serangan terhadap perdagangan maritim. Pengalamannya membawanya pada keyakinan bahwa penenggelaman kapal dagang secara terus-menerus dapat mengubah keseimbangan strategis dalam perang yang berkepanjangan. Itu bukanlah ide yang dibuat-buat, melainkan hasil analisis terhadap tonase yang hancur, kapasitas penggantian industri, dan kerentanan rute maritim. Selama tahun-tahun Republik Weimar, Angkatan Laut Jerman beroperasi di bawah batasan yang ketat, tetapi secara internal, struktur organisasi tetap dipertahankan agar mampu aktif kembali jika kondisi berubah. Perwira-perwira muda menerima pelatihan teknis. Arsip dan manual disimpan. Pengalaman tersebut tidak dipresentasikan secara publik sebagai program kapal selam, tetapi basis manusia dan administratif tidak menghilang. Pada 1933, perubahan politik mengubah kerangka strategis. Pemerintahan baru memulai proses persenjataan kembali yang tidak diumumkan secara penuh sejak saat pertama, tetapi maju secara progresif. Perluasan angkatan bersenjata mencakup perencanaan angkatan laut. Pada tahun-tahun segera setelahnya, desain awal disiapkan dan departemen yang bertanggung jawab atas konstruksi serta pengawasan teknis diorganisasi kembali. Perjanjian Angkatan Laut Anglo-Jerman 1935
menetapkan persentase yang diizinkan sehubungan dengan tonase Inggris. Negosiasi tersebut membuka pintu bagi pembangunan kapal selam secara terbuka dalam batas-batas yang ditentukan. Sejak saat itu, produksi bukan lagi menjadi masalah terselubung dan mulai diintegrasikan ke dalam program-program resmi. Pada fase pertama persenjataan kembali, model-model yang dikembangkan berorientasi pada operasi yang relatif dekat dengan pangkalan-pangkalan Eropa. Namun, konsepsi strategis yang dibela oleh Dönitz menuntut jangkauan yang lebih besar. Jika perang masa depan ditujukan terhadap lalu lintas maritim, unit-unit tersebut harus beroperasi di area yang luas, tetap berada dalam patroli untuk jangka waktu yang lama, dan kembali tanpa bergantung pada pengisian ulang persediaan yang konstan. Kebutuhan itu mendorong pengembangan model dengan otonomi yang lebih besar. Begitulah dimulai evolusi menuju tipe 9. Kapal selam ini dirancang dengan dimensi yang lebih besar daripada model-model pesisir. Perpindahan tempat yang lebih besar memungkinkan penyimpanan lebih banyak bahan bakar dan perbekalan, memperluas radius aksi. Desainnya menggabungkan lambung tahan tekan bagian dalam dan selubung luar yang menampung tangki bahan bakar dan pemberat. Konfigurasi tersebut mengoptimalkan ruang internal tanpa mengorbankan stabilitas. Konstruksi lambung tekan didasarkan pada baja yang dirawat dan diperkuat melalui rangka internal yang didistribusikan secara teratur. Struktur tersebut dirancang untuk menahan tekanan yang meningkat saat menyelam dalam batas yang diperkirakan. Peningkatan panjang dan volume memaksa penghitungan ulang keseimbangan longitudinal dan distribusi bobot. Propulsi mengikuti skema gabungan yang umum pada kapal selam pada masa itu. Di permukaan, mesin-mesin diesel mentransmisikan energi ke poros-poros baling-baling dan memungkinkan kecepatan yang stabil selama pelayaran jauh. Di bawah air, kapal bergantung pada mesin-mesin listrik yang ditenagai oleh baterai akumulator. Kombinasi ini menjamin otonomi yang luas di permukaan dan kemampuan manuver saat menyelam selama periode terbatas. Pada akhir dekade 1930, perencanaan Angkatan Laut Jerman mencakup program-program konstruksi bertahap. Rencana Z, yang disetujui pada Januari 1939, memprioritaskan kapal-kapal permukaan besar, tetapi senjata kapal selam tetap memegang peran relevan di dalam keseluruhannya. Perdebatan internal berkisar pada jumlah unit yang diperlukan agar strategi melawan perdagangan menjadi efektif. Angka-angka yang tersedia pada saat itu lebih rendah daripada yang dianggap optimal. Produksi tidak terbatas pada perakitan lambung kapal. Departemen-departemen teknis, siklus uji coba di laut, dan proses inspeksi di organisasi. Galangan-galangan kapal dengan pengalaman sebelumnya memulai kembali aktivitas intensif. Armada-armada kecil ditetapkan dan komandan-komandan ditunjuk. Struktur administratif senjata kapal selam memperoleh bentuk operasional sebelum pecahnya konflik. Antara 1935 dan 1939, pengembangan tipe 9 maju dalam varian-varian berturut-turut yang menyesuaikan kapasitas bahan bakar dan keseimbangan umum. Evolusi tersebut menjawab kebutuhan untuk menyelaraskan jangkauan, stabilitas, dan kinerja mekanis. Tujuannya adalah memiliki unit-unit yang mampu berpindah jauh dari pangkalan-pangkalan mereka dan tetap berada di zona operasi selama periode yang diperpanjang. Ketika perang dimulai pada 1939, jumlah kapal selam yang tersedia tidak mencapai angka yang dianggap perlu oleh beberapa perwira untuk melaksanakan sepenuhnya strategi yang direncanakan. Namun, infrastruktur industri telah aktif, organisasi administratif terkonsolidasi, dan model-model baru siap untuk bergabung ke dalam armada-armada operasional. Transformasi tersebut telah menempuh perjalanan lengkap, dari larangan mutlak yang diberlakukan setelah 1918 hingga pengaktifan kembali secara formal dari kekuatan kapal selam yang terstruktur. Tipe 9 muncul sebagai hasil dari kesinambungan teknis, perencanaan strategis, dan reorganisasi industri, siap untuk beroperasi dalam skenario-skenario yang belum diuji dan yang akan segera menuntut lebih dari sekadar perhitungan dan desain di atas kertas. 100 meter, katup 100 meter, katup, baling-baling, dan baterai. Tipe 9C dibangun di sekeliling silinder tahan tekan, yang merupakan inti sebenarnya dari kapal selam.
Lambung tekan tersebut membentuk struktur yang bertugas menahan beban air saat kapal turun. Kulit logamnya diperkuat dengan gading-gading bagian dalam dan rangka luar yang didistribusikan pada interval reguler, menciptakan kerangka kaku yang mempertahankan bentuknya bahkan di bawah tekanan yang meningkat. Jarak antar rangka dan susunan penguat menjawab perhitungan presisi yang ditujukan untuk menjamin stabilitas struktural di kedalaman. Silinder bagian dalam tersebut dikelilingi oleh lambung luar yang menampung tangki pemberat dan tangki bahan bakar. Konfigurasi lambung ganda memungkinkan pemisahan volume yang dapat dihuni dari ruang yang ditujukan untuk kontrol daya apung. Desain tersebut memastikan bahwa ketika tangki luar terisi, kapal dapat kehilangan daya apung secara terkendali dan mulai turun. Distribusi tangki-tangki tersebut tidak seragam. Mereka ditempatkan di bagian-bagian tertentu untuk menjaga keseimbangan longitudinal dan lateral. Di bagian depan terdapat tabung peluncur torpedo. Tipe 9 mempertahankan susunan klasik 4 tabung di haluan dan 2 di buritan, sejajar dengan sumbu longitudinal. Torpedo disimpan dalam rak internal, ditahan oleh jangkar logam yang mencegah pergeseran selama manuver. Pengisian ulang dilakukan di dalam ruang sempit kompartemen depan, di mana personel menggunakan rel dan sistem manual untuk memposisikan setiap proyektil di depan tabung yang sesuai. Kapasitas total dibatasi oleh ruang yang tersedia di bagian dalam lambung tahan tekan. Di belakang kompartemen torpedo terletak area yang ditujukan untuk kontrol dan navigasi. Pos pusat memusatkan instrumen kedalaman, katup pemberat, indikator arah, dan sistem kemudi. Dari sana, katup-katup yang memungkinkan pengisian atau pengosongan tangki luar dioperasikan. Ketika perintah menyelam diberikan, katup utama dibuka dan air masuk ke dalam tangki, sementara udara didorong keluar. Untuk memulihkan daya apung, udara terkompresi dimasukkan kembali ke dalam tangki, mendorong air keluar. Sistem penyelaman terdiri dari tangki utama, tangki kompensasi, dan tangki trim. Tangki utama mengatur penurunan umum, sementara tangki kompensasi menyesuaikan keseimbangan sesuai dengan berat bahan bakar yang dikonsumsi atau torpedo yang ditembakkan. Tangki trim memungkinkan koreksi kemiringan, memindahkan sejumlah kecil air dari satu ujung ke ujung lainnya untuk menjaga kapal tetap rata. Setiap kompartemen ini terhubung melalui pipa internal dan katup kontrol yang dioperasikan secara manual. Lambung tekan memiliki ketebalan yang dihitung untuk menahan kedalaman konstruksi sekitar 100 meter. Angka tersebut mewakili batas keamanan yang diperkirakan dalam desain, dengan mempertimbangkan margin struktural yang melindungi dari deformasi permanen. Saat kapal selam turun, tekanan yang diberikan oleh air menekan struktur dan lambung merespons dengan sedikit kelenturan yang diserap oleh penguat internal. Di bagian tengah terdapat baterai. Akumulator ini menempati kompartemen khusus di bawah lantai, didistribusikan dalam blok-blok yang memasok energi ke mesin listrik selama navigasi bawah air. Jumlah sel ditentukan oleh kapasitas yang diperlukan untuk mendukung pergerakan di bawah air selama waktu terbatas. Ketika kapal selam berlayar di permukaan, mesin diesel menggerakkan generator yang mengisi ulang baterai tersebut. Mesin diesel dipasang di kompartemen belakang, sejajar dengan poros baling-baling. Ini adalah mesin 4 langkah yang dirancang untuk memberikan tenaga yang cukup di permukaan dan pada saat yang sama memberi daya pada sistem listrik. Setiap mesin mentransmisikan gerakan melalui roda gigi ke poros dan dapat dilepaskan ketika beralih ke mode listrik. Susunan internal memerlukan ventilasi yang memadai dan saluran pembuangan yang melewati lambung luar. Ketika kapal menyelam, mesin diesel dihentikan dan propulsi beralih bergantung pada mesin listrik yang terhubung ke baterai. Mesin-mesin ini menghasilkan lebih sedikit kebisingan mekanis dan memungkinkan pergerakan di bawah air dengan kerahasiaan yang lebih besar. Perubahan sistem dilakukan dari pos pusat melalui kontrol yang memutuskan transmisi diesel dan mengaktifkan sirkuit listrik. Energi yang tersimpan membatasi kecepatan dan waktu navigasi saat menyelam. Kompartemen mesin diperkuat oleh rangka interior tambahan karena berat dan getaran dari rangkaian mekanis. Poros transmisi melewati segel kedap air sebelum mencapai baling-baling eksternal. Di bagian belakang, permukaan kontrol mencakup kemudi vertikal dan bidang horizontal yang mengatur arah dan kedalaman. Bidang-bidang tersebut dapat disesuaikan secara manual untuk menjaga kapal tetap stabil selama turun atau naik.
Menara komando menjulang di atas lambung tahan tekan dan terhubung dengan bagian dalam melalui lubang palka kedap air. Di dalam menara terdapat periskop yang menembus lambung tekan melalui tabung yang tersegel. Sistem tersebut memungkinkan pengamatan saat menyelam pada kedalaman periskop dengan tetap menjaga bagian kapal lainnya di bawah air. Tiang tersebut dapat ditarik sepenuhnya saat tidak digunakan. Susunan internal memaksa pemanfaatan ruang secara presisi. Setiap kompartemen memiliki fungsi yang jelas. Haluan untuk persenjataan, tengah untuk kontrol dan baterai, buritan untuk permesinan. Lorong-lorongnya sempit dan tempat tidur gantung didistribusikan di area bebas di antara peralatan dan pipa. Katup, manometer, dan panel listrik menempati permukaan yang tersedia di sekat dan langit-langit. Penyimpanan bahan bakar dilakukan di tangki eksternal yang terintegrasi dalam lambung ringan. Bahan bakar tersebut memberi daya pada mesin diesel selama navigasi di permukaan dan menentukan jangkauan operasional. Pemindahan ke mesin dilakukan melalui pompa internal yang dikendalikan dari kompartemen mesin. Seiring dengan konsumsi bahan bakar, sistem kompensasi menyesuaikan keseimbangan untuk menjaga garis air yang sesuai. Sistem kemudi mencakup roda kemudi dan kontrol bidang kedalaman yang terletak di area tengah. Dari sana, manuver vertikal dan horizontal dikoordinasikan. Respons kapal bergantung pada posisi bidang-bidang tersebut maupun kecepatan yang dihasilkan oleh mesin. Setiap perintah memerlukan koordinasi antara personel yang bertugas di kontrol dan kompartemen mesin. Dalam kondisi normal, penyelaman penuh dilakukan dalam waktu singkat selama katup dan mekanisme berfungsi dengan benar. Proses tersebut menuntut sinkronisasi antara pembukaan tangki, penyesuaian bidang, dan pengaturan mesin listrik. Desain struktural dan organisasi internal dipikirkan untuk memungkinkan transisi dari permukaan ke kedalaman tanpa mengganggu stabilitas kapal. Kombinasi lambung tahan tekan, sistem selubung ganda, mesin diesel dan listrik, baterai akumulator, tabung peluncur torpedo, dan jaringan tangki pemberat menentukan fungsi integral dari tipe 9C. Setiap elemen merupakan bagian dari rangkaian terkoordinasi yang mengubah struktur logam menjadi sebuah unit yang mampu berpindah baik di permukaan maupun di bawah air, mempertahankan kontrol atas daya apung, arah, dan tenaga sementara. Bagian dalam tetap terorganisir dalam kompartemen yang menopang semua sistem yang diperlukan untuk operasi berkepanjangan yang akan tempat tidur hangat keheningan di bawah bom laut. Ketika palka ditutup dan kapal selam memulai patroli, para awak tahu bahwa selama berminggu-minggu mereka akan berbagi ruang yang sangat terbatas tanpa kemungkinan isolasi yang nyata. Setiap orang menempati tempat yang telah ditentukan meskipun tempat itu jarang bersifat permanen. Tempat tidur digunakan secara bergantian, sementara seseorang sedang bertugas, yang lain beristirahat di kasur yang sama yang masih terasa hangat. Praktik tersebut yang diterima sebagai rutinitas, menandai ritme kebersamaan sejak hari pertama. Udara di dalam berubah dengan cepat. Setelah beberapa jam navigasi, campuran bahan bakar, minyak, logam lembab, dan pakaian yang tidak dicuci meresap ke setiap sudut. Ventilasi bergantung pada periode di permukaan. Ketika kapal selam tetap terendam untuk waktu yang lama, suasana menjadi berat. Bau tempat tidur hangat keheningan di bawah bom laut. Ketika palka ditutup dan kapal selam memulai patroli, para awak tahu bahwa selama berminggu-minggu mereka akan berbagi ruang yang sangat terbatas tanpa kemungkinan isolasi yang nyata. Setiap orang menempati tempat yang telah ditentukan meskipun tempat itu jarang bersifat permanen. Tempat tidur digunakan secara bergantian, sementara seseorang sedang bertugas, yang lain beristirahat di kasur yang sama yang masih terasa hangat. Praktik tersebut yang diterima sebagai rutinitas menandai ritme kebersamaan sejak hari pertama. Udara di dalam berubah dengan cepat. Setelah beberapa jam navigasi, campuran bahan bakar, minyak, logam lembab, dan pakaian yang tidak dicuci meresap ke setiap sudut. Ventilasi bergantung pada periode di permukaan. Ketika kapal selam tetap terendam untuk waktu yang lama, suasana menjadi berat. Bau diesel menempel di kulit dan makanan. Keringat tidak menguap dengan mudah. Sepatu bot dan mantel basah menumpuk di dekat pos-pos kerja.
Kebersihan pribadi sangat terbatas. Air tawar dipesan untuk konsumsi dan memasak. Mencuci berarti menggunakan jumlah yang sangat sedikit dengan penghematan ekstrim. Mencukur bukanlah prioritas selama patroli. Janggut tumbuh secara tidak merata dan pakaian dalam jarang diganti. Setiap benda harus menemukan tempat di antara peralatan, pipa, dan persediaan yang disimpan. Pemberian makanan mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Pada awal perjalanan, makanan segar dikonsumsi terlebih dahulu. Roti, sosis, dan buah-buahan menghilang pada hari-hari pertama. Setelah itu tersisa makanan awetan, produk kalengan, dan ransum kering. Kotak-kotak diletakkan dimanapun ada ruang kosong, bahkan di bawah meja atau di antara tempat tidur. Seiring berjalannya hari, bagian dalam ditata ulang secara terus-menerus untuk menampung sisa-sisa persediaan dan wadah kosong. Jadwal dibagi menjadi giliran jaga yang berulang tanpa gangguan. 4 jam dinas, 4 jam istirahat, dan kembali lagi 4 jam tugas yang diberikan. Siklus konstan tersebut mengaburkan pengertian siang dan malam. Di bawah air tidak ada referensi visual dari luar. Pencahayaan buatan menandai berjalannya waktu. Beberapa orang tidur dengan mudah meskipun ada suara konstan. Yang lain tetap terjaga untuk waktu yang lama, waspada terhadap setiap variasi suara. Keheningan memiliki nilai nyata selama pendekatan ke konvoi. Ketika perintah menyelam di zona bahaya diberikan, percakapan segera dihentikan. Alat-alat dimanipulasi dengan hati-hati untuk menghindari benturan. Gerakan di dalam lambung dikurangi hingga minimum. Setiap langkah kaki diperhitungkan, para awak mengetahui pentingnya untuk tidak membocorkan posisi melalui getaran yang tidak perlu. Pada saat-saat itu, pendengaran menjadi referensi utama. Operator akustik tetap berkonsentrasi selama berjam-jam, membedakan baling-baling yang jauh di antara kebisingan sendiri. Sisanya menunggu instruksi tanpa mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang butuh penjelasan panjang lebar, rutinitas tempur telah diinternalisasi. Ketegangan tidak diungkapkan dengan kata-kata. Itu dirasakan pada postur yang kaku dan tatapan singkat yang saling bertukar di pos pusat. Ketika bom laut mulai dijatuhkan, pengalaman berubah sepenuhnya. Ledakan pertama mengguncang struktur internal dengan benturan kering. Kemudian diikuti oleh ledakan lainnya, yang lebih dekat atau lebih jauh. Dampaknya membuat sekat-sekat dan benda-benda yang lepas bergetar. Debu logam jatuh dari permukaan yang tinggi. Lampu-lampu bisa berkedip. Beberapa orang memejamkan mata sejenak, yang lain menatap pada satu titik tertentu, menunggu ledakan berikutnya. Suara merambat melalui air dan memukul lambung dengan kekuatan yang tidak teratur. Setiap ledakan dievaluasi berdasarkan kedekatannya. Jika ledakan terjadi jauh, guncangannya singkat. Jika meledak dekat, gemanya bergema lebih intens dan lama. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang lari atau berteriak. Masing-masing tetap di posnya. Disiplin dipertahankan bahkan ketika lantai bergetar di bawah kaki. Durasi serangan bervariasi. Terkadang hanya beberapa menit. Di kesempatan lain, peluncuran bom laut meluas selama berjam-jam. Kelelahan yang menumpuk membebani giliran jaga. Tetap dalam keheningan menuntut konsentrasi yang berkelanjutan. Komandan mengeluarkan perintah dengan nada yang terkontrol. Jawaban-jawabannya pendek dan tepat. Tidak ada ruang untuk komentar tambahan. Efek psikologis dari hari-hari tersebut terlihat setelah pertempuran. Begitu kapal selam menjauh dan kebisingan luar menghilang, beberapa orang tetap tidak bergerak selama beberapa menit sebelum kembali ke tugas biasa. Yang lain mencoba segera tidur untuk memulihkan energi. Denyut nadi butuh waktu untuk stabil. Pernapasan kembali ke ritme normal secara bertahap. Selama patroli yang lama, isolasi dari luar menjadi lebih nyata. Berita datang melalui radio dalam pesan-pesan singkat. Para awak hanya mengetahui apa yang diperlukan untuk misi mereka. Tidak ada informasi mendalam tentang garis depan lainnya. Keterputusan itu memperkuat perasaan terpisah dari dunia daratan. Referensi konstan adalah bagian dalam lambung dan kelompok kecil pria yang menempatinya. Hubungan pribadi disesuaikan dengan lingkungan tertutup tersebut. Perbedaan karakter tunduk pada hierarki dan kebutuhan kerja sama. Penghormatan terhadap rantai komando adalah bagian dari fungsi harian. Setiap gesekan harus diselesaikan tanpa mengganggu kinerja kolektif. Kelangsungan hidup bergantung pada koordinasi yang presisi.
Istirahat tidak pernah lengkap. Bahkan di luar jam jaga, setiap anggota siap untuk bergabung dalam hitungan detik jika sebuah perintah berbunyi. Sepatu bot tetap berada di dekat tempat tidur. Pakaian kerja tidak dilepas sepenuhnya. Tidur terasa ringan dan terfragmentasi. Kebisingan konstan dari bagian dalam membentuk bagian dari latar belakang permanen dan hanya kebiasaan yang memungkinkan untuk mengabaikannya. Di permukaan pada malam hari, beberapa orang naik ke dek untuk menghirup udara segar. Momen singkat itu menawarkan kontras dengan suasana internal. Bau laut menggantikan selama beberapa menit bau bahan bakar dan makanan yang disimpan. Pengamatan cakrawala dilakukan dalam keheningan. Kemudian mereka turun kembali ke bagian dalam untuk melanjutkan rutinitas. Berlalunya hari mengubah Paukenschlag, tanker terbakar di depan Manhattan. Pada Desember 1941, setelah masuknya Amerika Serikat secara resmi ke dalam perang, Karl Dönitz memutuskan untuk memindahkan beban utama kapal selamnya ke belahan bumi barat. Penilaian Jerman berawal dari pengamatan nyata. Pantai Atlantik Amerika Serikat tidak memiliki sistem konvoi yang terorganisir dan lalu lintas dagang berlayar dengan lampu yang menyala, mengikuti rute yang mudah ditebak sangat dekat dengan daratan. Kombinasi tersebut menawarkan target yang konstan dengan risiko yang rendah. Operasi tersebut menerima nama sandi Paukenschlag yang kemudian dikenal sebagai Operasi Drumbeat. Kelompok pertama berlayar dari pangkalan-pangkalan di Prancis pada akhir Desember. Kelompok itu terdiri dari 5 kapal selam dengan otonomi besar, U-66 di bawah komando Richard Zapp, U-109 di bawah Heinrich Bleichrodt, U-123 yang dikomandoi oleh Paukenschlag, tanker terbakar di depan Manhattan. Pada Desember 1941, setelah masuknya Amerika Serikat secara resmi ke dalam perang, Karl Dönitz memutuskan untuk memindahkan beban utama kapal selamnya ke belahan bumi barat. Penilaian Jerman berawal dari pengamatan nyata. Pantai Atlantik Amerika Serikat tidak memiliki sistem konvoi yang terorganisir dan lalu lintas dagang berlayar dengan lampu yang menyala, mengikuti rute yang mudah ditebak sangat dekat dengan daratan. Kombinasi tersebut menawarkan target yang konstan dengan risiko yang rendah. Operasi tersebut menerima nama sandi Paukenschlag yang kemudian dikenal sebagai Operasi Drumbeat. Kelompok pertama berlayar dari pangkalan-pangkalan di Prancis pada akhir Desember. Kelompok itu terdiri dari 5 kapal selam dengan otonomi besar, U-66 di bawah komando Richard Zapp, U-109 di bawah Heinrich Bleichrodt, U-123 yang dikomandoi oleh Reinhard Hardegen, U-125 yang dipimpin oleh Ulrich Volkers, dan U-130 di bawah komando Ernst Kals. Perintah mereka jelas, beroperasi di depan pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir timur dan menyerang lalu lintas komersial tanpa batasan. Pada Januari 1942, torpedo-torpedo pertama menghantam kapal-kapal tanker dan kapal kargo di depan New York, New Jersey, dan Carolina Utara. Awak kapal Jerman melaporkan bahwa mereka dapat membedakan profil kota-kota dari laut. Pencahayaan pesisir memotong siluet kapal-kapal terhadap cakrawala. Beberapa serangan dilakukan dalam jarak dekat. Kebakaran yang terjadi setelahnya terlihat dari pantai dan jalan-jalan di tepi laut. U-123 menenggelamkan beberapa kapal dagang pada hari-hari pertama patrolinya. Reinhard Hardegen mencatat hantaman langsung yang menyebabkan ledakan hebat pada kapal-kapal tangki yang penuh dengan bahan bakar. Kobaran api membubung selama berjam-jam. Tim penyelamat di darat mengamati api tanpa kemampuan segera untuk melakukan intervensi di laut lepas. Pers lokal mulai melaporkan tentang ledakan-ledakan malam hari di depan pantai. Dalam beberapa minggu, serangan meluas dari New England hingga Florida. Lalu lintas dagang terus berlayar secara mandiri. Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat lambat dalam menetapkan sistem koordinasi pengawalan pesisir. Prioritas strategis Amerika Serikat terbagi antara Pasifik dan Atlantik dan reorganisasi memakan waktu. Selama periode awal tersebut, kapal selam beroperasi dengan kebebasan yang luar biasa. Angka-angka tumbuh dengan cepat. Antara Januari dan Februari 1942,
Puluhan kapal ditenggelamkan di depan pesisir timur. Laporan Jerman menunjukkan kapal tanker, kapal kargo, dan kapal transportasi. Polanya konstan, deteksi visual malam hari, pendekatan di permukaan, dan penembakan torpedo pada jarak dekat. Banyak kapten kapal dagang tidak mengharapkan serangan begitu dekat dengan pelabuhan. Efek psikologis di kota-kota pesisir terjadi seketika. Penduduk Long Island, Atlantic City, dan daerah lainnya menyaksikan kolom-kolom asap di Cakrawala. Otoritas mulai memerintahkan pemadaman lampu parsial untuk mengurangi visibilitas dari laut. Namun, selama minggu-minggu pertama, pencahayaan perkotaan terus memudahkan identifikasi target. Di Berlin, laporan operasional mengonfirmasi hasil yang melebihi ekspektasi awal. Dönitz menganggap bahwa kampanye di depan Amerika Serikat menawarkan hasil yang tinggi dalam hal tonase yang ditenggelamkan. Instruksi yang dikirimkan kepada para komandan menekankan konsentrasi pada kapal tanker karena kepentingan logistiknya. Tangki-tangki yang terbakar menghasilkan kerugian yang signifikan dan memperkuat persepsi kerentanan. Seiring serangan bergerak ke arah selatan, kapal-kapal selam mulai beroperasi di Karibia. Kapal-kapal yang mengangkut minyak dari Venezuela dan Teluk Meksiko menjadi target yang sering. Pada Februari dan Maret 1942, serangan di depan Aruba dan Curaçao memengaruhi fasilitas minyak yang terkait dengan pasokan sekutu. Ekspansi geografis menjawab pencarian rute-rute baru yang kurang terlindungi. Teluk Meksiko juga mengalami serangan. Lalu lintas pesisir Amerika Serikat mempertahankan rute reguler antara Texas dan Florida. Kurangnya konvoi yang terorganisir pada awalnya memungkinkan kapal selam Jerman mencegat kapal kargo dan kapal tangki di perairan yang relatif dangkal. Patroli udara anti kapal selam mulai ditingkatkan, tetapi cakupan lengkap tidak terjadi segera. Di Atlantik Tengah, rute konvoi baru ditetapkan antara Amerika Serikat dan Gibraltar yang diidentifikasi sebagai UGF dan UGS untuk perjalanan ke timur dan GUF dan GUS untuk perjalanan kembali. Reorganisasi ini bertujuan untuk memastikan transit pasokan yang ditujukan bagi operasi di Mediterania. Pengerahan tersebut mencakup kapal perusak Amerika Serikat dan kemudian kapal perusak pengawal. Namun selama bulan-bulan pertama 1942, cakupan menyeluruh masih dalam fase ekspansi. Saldo 8 bulan pertama serangan di perairan Amerika mencerminkan sekitar 600 kapal sekutu yang ditenggelamkan dengan total sekitar 3 juta ton. Angka tersebut mencakup kapal-kapal dari berbagai kebangsaan yang beroperasi di bawah kendali sekutu. Galangan kapal Amerika Serikat merespons dengan meningkatkan produksi kapal tipe Liberty dan model kargo lainnya, tetapi serangan awal menunjukkan kerentanan sementara di pesisir. Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat mengambil langkah-langkah progresif, zona pemadaman lampu pesisir ditetapkan, konvoi untuk lalu lintas internal di organisasi, pesawat patroli dikerahkan dari pangkalan di pantai timur dan Karibia, koordinasi dengan pasukan Inggris dan Kanada meningkat, proses adaptasi secara bertahap mengubah kondisi operasional yang tadinya menguntungkan penyerang. Pada pertengahan 1942, situasi di depan pantai timur mulai berubah. Pengenalan konvoi secara sistematis. Kuhlman menanam ranjau di Mississippi, dampak terhadap Robert Lee. Pada musim semi 1942, sebuah perintah operasional baru menetapkan misi khusus bagi U-166 di belahan bumi barat. Komando unit tersebut berada di tangan Kapiten Leutnant Hans-Günther Kuhlman, seorang perwira yang memikul tanggung jawab untuk membawa kapal selam tipe 9C menuju zona yang mulai memperoleh kepentingan strategis, Teluk Meksiko. U-166 berlayar dari Prancis sebagai bagian dari kelompok yang ditujukan untuk beroperasi di perairan Amerika. Setelah menyeberangi Atlantik, ia menerima instruksi konkret untuk menembus teluk. Jalan masuk dilakukan melalui Selat Florida, mengikuti rute yang menghindari zona dengan patroli udara yang intens. Komunikasi dengan komando dipertahankan melalui pesan-pesan terenkripsi yang menetapkan area patroli dan prioritas serangan. Teluk Meksiko memusatkan lalu lintas konstan kapal-kapal tangki dan kapal kargo yang mengangkut minyak dan pasokan dari Texas dan Louisiana menuju pelabuhan-pelabuhan timur.
rute-rute pesisir mengikuti lintasan yang teratur yang memudahkan pelokalan target. Dalam konteks tersebut, U-166 juga diberi tugas tambahan, menanam ranjau di muara Sungai Mississippi, titik keluar utama bagi kapal-kapal yang berangkat dari New Orleans. Operasi penanaman ranjau menuntut pendekatan yang hati-hati ke zona yang ditentukan. Kuhlman membawa kapal selam tersebut ke dekat delta. Ranjau-ranjau yang dibawa di atas kapal dimaksudkan untuk ditempatkan di area di mana transit dagang sering terjadi. Penempatan dilakukan sesuai koordinat yang ditetapkan dalam perintah yang diterima sebelum keberangkatan. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, kapal selam menarik diri ke perairan terbuka untuk melanjutkan pencarian sasaran. Pada tanggal 23 Juli 1942, U-166 menemukan sebuah konvoi yang berlayar di dekat pantai Louisiana. Di antara kapal-kapal tersebut, terdapat kapal pengangkut penumpang SS Robert E. Lee yang bepergian dengan dikawal oleh kapal patroli Amerika Serikat, PCE 566 Serikat PC 566. Robert E. Lee mengangkut warga sipil, personel militer, dan awak kapal dagang. Pengawal tersebut memiliki misi untuk mengawasi rute pesisir mengingat keberadaan kapal selam Jerman yang terkonfirmasi di wilayah tersebut. Kuhlman memutuskan untuk menyerang. U-166 mendekat pada jarak yang memadai dan meluncurkan torpedo-torpedo terhadap kapal pengangkut tersebut. Salah satu proyektil menghantam bagian lambung SS Robert E. Lee. Ledakan itu menyebabkan kerusakan parah yang memaksa evakuasi kapal. Kapal tersebut tenggelam dalam interval waktu yang relatif singkat. Operasi penyelamatan segera dimulai di bawah pengawasan pengawal. Banyak penumpang dan awak kapal dijemput oleh kapal-kapal terdekat. Sementara upaya pertolongan dilakukan, pertempuran terus berlanjut di bawah permukaan. Baku tembak terjadi di perairan yang relatif dangkal dibandingkan dengan kedalaman Atlantik terbuka. U-166 mencoba menjauh dari area tersebut setelah serangan awal. Bom laut yang dilemparkan oleh PS-566 meledak secara berurutan. Laporan-laporan berikutnya dari kapal patroli mencatat ledakan bawah air dan persepsi bahwa target mungkin telah terkena. Namun, pada saat itu tidak ada konfirmasi visual segera. Sementara itu, evakuasi awak Robert E. Lee terus berlanjut. Jumlah korban terbatas dibandingkan dengan besarnya serangan, meskipun korban jiwa tercatat. Daftar resmi mencatat kerugian manusia dan material. Penenggelaman kapal pengangkut tersebut mewakili salah satu episode paling signifikan di Teluk selama bulan itu. Pada hari-hari berikutnya, otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat mengevaluasi pertempuran tersebut. Kapal patroli menyatakan bahwa bom lautnya telah menghasilkan ledakan sekunder yang mengindikasikan kerusakan parah pada kapal selam. Namun, dengan tidak adanya sisa-sisa yang terlihat di permukaan, kesimpulan tetap terbuka. Lalu lintas maritim di zona tersebut tetap berada di bawah kewaspadaan yang diperkuat. Di Jerman, U-166 awalnya dianggap masih beroperasi sampai berlalunya waktu tanpa komunikasi, menyebabkan kapal tersebut diklasifikasikan sebagai hilang. Tanggal kontak terakhir bertepatan dengan hari serangan terhadap SS Robert E. Lee. Hubungan antara kedua peristiwa tersebut tercatat dalam laporan perang. Misi U-166 di Teluk mencakup 3 tindakan yang jelas: penembusan ke zona operatif, penempatan ranjau di depan Mississippi, dan serangan langsung terhadap transportasi yang dikawal. Masing-masing fase tersebut menjawab perintah spesifik yang dikeluarkan sebelum keberangkatan dari Prancis dan disesuaikan melalui komunikasi terenkripsi selama patroli. Dengan hilangnya kontak setelah konfrontasi dengan PS-566, lintasan operasional kapal selam terputus di skenario yang sama, di mana ia telah melaksanakan aksi ofensif terakhirnya, membuka jalan bagi tahap yang ditandai oleh laporan-laporan yang kontradiktif dan oleh kebutuhan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan di perairan. 10 ledakan keheningan setelah kontak akustik. Pada 30 Juli 1942, setelah hantaman yang telah mengirim SS Robert E. Lee ke dasar laut, perhatian segera terpusat pada kapal selam penyerang. Kapal patroli Amerika Serikat PC 566
yang mengawal transportasi tersebut memulai manuver pencarian di sektor yang sama di mana peluncuran torpedo terjadi. Posisi perkiraan kapal selam diperkirakan berdasarkan arah sebelum serangan dan sudut pendekatan yang diamati. Komandan PC-566 memerintahkan pengaktifan peralatan deteksi bawah air. Sebuah sinyal akustik memungkinkan penetapan kontak awal. Dengan referensi tersebut, kapal patroli menyesuaikan lintasannya untuk melintas di atas titik di mana diperkirakan kapal selam sedang turun. Tujuannya adalah menempatkan bom laut pada poros evakuasi yang diperkirakan bagi target. Urutan dimulai tak lama kemudian. Kapal patroli meluncurkan total 10 bom laut di area perkiraan. Detonasi terjadi di bawah permukaan dalam interval pendek. Setiap ledakan menghasilkan kolom air dan gangguan yang terlihat di laut. Para pengamat di atas kapal mencatat munculnya noda minyak yang meluas perlahan di permukaan. U-166 telah memulai penyelaman darurat setelah penembakan terhadap transportasi tersebut. Kedalaman tepat yang dicapai pada saat itu tidak tercantum dalam laporan Jerman manapun kemudian dikarenakan tidak adanya pesan yang dikirimkan setelah pertempuran. Namun data yang tersedia menunjukkan bahwa kapal selam mencoba turun dengan cepat untuk menjauh dari zona pengejaran. Bom laut yang diluncurkan oleh PC-566 dikonfigurasi untuk meledak pada ketinggian tertentu. Kedekatan ledakan terhadap lambung U-166 menjadi faktor penentu. Ketika sebuah bom meledak di bawah air, gelombang kejut berpindah dengan kecepatan tinggi dan meneruskan tekanan ke struktur terdekat manapun. Jika tekanan tersebut melebihi ketahanan lambung tekan yang dihitung, hal itu dapat menyebabkan deformasi mendadak atau retakan pada titik-titik kritis. Laporan-laporan berikutnya dari Angkatan Laut Amerika Serikat menggambarkan ledakan sekunder yang terdeteksi setelah peluncuran bom. Beberapa anggota awak kapal patroli menafsirkan detonasi tambahan tersebut sebagai tanda kerusakan signifikan pada target. Namun pada saat itu tidak diperoleh konfirmasi langsung mengenai hasilnya. Kontak akustik hilang tak lama setelah urutan serangan. Dalam menit-menit berikutnya, PC-566 terus melakukan lintasan di atas area tersebut. Noda minyak tetap ada di permukaan dan tidak terlihat sisa-sisa terapung yang dapat diidentifikasi. Pengawal juga harus melayani tugas penyelamatan SS Robert E. Lee yang penyintasnya sedang dijemput oleh kapal-kapal terdekat. Kapal patroli membagi perhatiannya antara kemungkinan netralisasi kapal selam dan bantuan kepada korban kapal karam. Dalam lingkup Amerika Serikat, evaluasi awal pertempuran tidaklah definitif. Sebuah dewan peninjau Angkatan Laut memeriksa laporan dari PC-566 dan menganggap bahwa bukti tersebut tidak konklusif untuk menyatakan dengan pasti bahwa kapal patroli telah menghancurkan kapal selam. Tiadanya sisa-sisa yang terlihat di permukaan dan kemungkinan bahwa U-166 telah berhasil meloloskan diri ke kedalaman membiarkan interpretasi resmi tetap terbuka. Terlepas dari keraguan awal tersebut, fakta objektif tetap ada. Sejak 30 Juli 1942, tidak pernah lagi tercatat komunikasi apapun dari U-166. Komando Jerman menyatakan kehilangan unit tersebut setelah periode peraturan tanpa kontak. Dalam daftar resmi, kapal selam tersebut tercatat sebagai hilang di Teluk Meksiko bersama seluruh awaknya. Kemungkinan kerusakan struktural pada lambung menjadi penjelasan teknis yang paling mungkin berdasarkan data yang tersedia. Desain tipe 9C mempertimbangkan kedalaman operasional konstruksi mendekati 100 meter. Jika kapal selam turun di bawah tekanan setelah menerima hantaman gelombang ledakan di dekatnya, setiap kelemahan sebelumnya pada struktur dapat diperkuat. Sebuah celah pada lambung tahan tekan akan memungkinkan masuknya air bertekanan secara tiba-tiba, mengubah keseimbangan internal dalam hitungan detik. Bom laut dirancang untuk menghasilkan tekanan berlebih yang mampu mengganggu sistem internal dan memengaruhi integritas lambung, bahkan tanpa kontak langsung. Detonasi yang cukup dekat dapat mengubah bentuk pelat baja, menggeser sambungan, dan menyebabkan kegagalan pada sekat internal. Dalam kondisi pertempuran, kombinasi tekanan eksternal dan kerusakan struktural dapat berakibat fatal. Skenario yang dicatat oleh PC-566, kontak akustik diikuti oleh peluncuran 10 bom, hilangnya sinyal kemudian, dan keberadaan minyak di permukaan,
sesuai dengan efek yang diharapkan pada kapal selam yang terkena pada jarak dekat oleh ledakan bawah air. Namun, tanpa adanya konfirmasi visual segera, kehancuran U-166 tetap terbungkus dalam ketidakpastian selama beberapa dekade. Di Jerman, pemberitahuan resmi kepada keluarga dari 52 anggota awak dikeluarkan setelah dinyatakan hilang secara definitif. Nama Hans-Günther Kuhlmann tetap dikaitkan dengan misi terakhir di teluk tersebut. U-166 masuk ke dalam daftar kapal selam yang tidak kembali dari patroli pada 1942. Mulai saat itu, narasi sejarah mencatat pertempuran tersebut sebagai konfrontasi di mana sebuah kapal patroli Amerika Serikat telah menyerang sebuah kapal selam setelah penenggelaman sebuah transportasi yang dikawal. Kurangnya bukti material segera memungkinkan interpretasi alternatif pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah insiden udara lain juga dikaitkan dengan kemungkinan kehancuran kapal. 59 tahun, koordinat yang salah di Homa. Setelah 30 Juli 1942, nasib DKMU 166 ditetapkan dalam catatan tanpa verifikasi visual langsung. Dalam dokumen Angkatan Laut Amerika Serikat, keraguan awal tetap ada mengenai apakah serangan kapal patroli tersebut telah berakibat fatal. Namun, 2 hari kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1942, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah sepenuhnya versi yang diterima selama berdekade-dekade. Hari itu, 2 penerbang penjaga pantai Amerika Serikat, pilot Henry White dan operator radio George Boggs, melakukan patroli udara dengan pesawat amfibi model Jem-4F sekitar 100 mil di sebelah selatan Homa, Louisiana. Selama penerbangan, mereka melihat sebuah kapal selam yang berlayar di permukaan. Ketika pesawat mendekat, kapal selam tersebut memulai penyelaman cepat. White dan Boggs meluncurkan satu-satunya bom laut yang tersedia di pesawat mereka. Ledakan terjadi di dekat target dan di permukaan muncul noda minyak. Setelah kembali ke pangkalan mereka, insiden tersebut diklasifikasikan. 1 tahun kemudian, kedua penerbang tersebut menerima pemberitahuan resmi bahwa mereka telah menghancurkan DKMU 166 dan dianugerahi penghargaan atas tindakan tersebut. Sejak saat itu, sejarah yang tercatat menempatkan kehilangan kapal selam tersebut di depan pantai Louisiana, sekitar 100 mil di sebelah selatan Homa. Selama 59 tahun, lokasi tersebut tercantum 59 tahun, koordinat yang salah di Homa. Setelah 30 Juli 1942, nasib DKMU 166 ditetapkan dalam catatan tanpa verifikasi visual langsung. Dalam dokumen Angkatan Laut Amerika Serikat, keraguan awal tetap ada mengenai apakah serangan kapal patroli tersebut telah berakibat fatal. Namun, 2 hari kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1942, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah sepenuhnya versi yang diterima selama berdekade-dekade. Hari itu, 2 penerbang penjaga pantai Amerika Serikat, pilot Henry White dan operator radio George Boggs, melakukan patroli udara dengan pesawat amfibi model Jem-4F sekitar 100 mil di sebelah selatan Homa, Louisiana. Selama penerbangan, mereka melihat sebuah kapal selam yang berlayar di permukaan. Ketika pesawat mendekat, kapal selam tersebut memulai penyelaman cepat. White dan Boggs meluncurkan satu-satunya bom laut yang tersedia di pesawat mereka. Ledakan terjadi di dekat target dan di permukaan muncul noda minyak. Setelah kembali ke pangkalan mereka, insiden tersebut diklasifikasikan. 1 tahun kemudian, kedua penerbang tersebut menerima pemberitahuan resmi bahwa mereka telah menghancurkan DKMU 166 dan dianugerahi penghargaan atas tindakan tersebut. Sejak saat itu, sejarah yang tercatat menempatkan kehilangan kapal selam tersebut di depan pantai Louisiana, sekitar 100 mil di sebelah selatan Homa. Selama 59 tahun, lokasi tersebut tercantum sebagai titik di mana U-166 telah ditenggelamkan. Narasi resmi menghubungkan kehancuran kapal selam tersebut dengan serangan udara pada tanggal 1 Agustus, menggeser aksi sebelumnya dari kapal patroli ke latar belakang. Atribusi tersebut ditetapkan dalam dokumen militer, studi sejarah, dan basis data Angkatan Laut.
Pada tahun-tahun berikutnya, area yang ditunjuk menjadi objek eksplorasi yang berkaitan dengan aktivitas perminyakan di Teluk Meksiko. Meskipun ada kampanye teknis dan ekspedisi yang diorganisasi untuk menemukan U-166 di zona yang ditunjukkan oleh catatan, kapal selam tersebut tidak pernah muncul di sektor itu. Hilangnya sisa-sisa yang terkonfirmasi tidak mengubah posisi resmi selama puluhan tahun. Pada 1986, Shell Offshore memesan studi risiko di area Mississippi Canyon. Selama pengintaian tersebut, 2 reruntuhan kapal terdeteksi. Satu diidentifikasi sebagai SS Robert E. Lee dan yang lainnya secara awal diatribusikan kepada SS Alcoa Puritan. Tidak ada verifikasi tambahan yang dilakukan untuk mengonfirmasi identitas tersebut secara definitif. Referensi yang salah terus beredar dalam arsip sejarah. Titik penenggelaman yang diduga dari U-166 tetap ditetapkan di selatan Houma, sementara tempat di mana konfrontasi dengan SS Robert E. Lee terjadi hanya dikaitkan dengan kehilangan kapal transportasi tersebut. Pada Januari 2001, Sea dan Sea Technologies, Inkadi melakukan survei baru di Mississippi Canyon area menggunakan kendaraan bawah air otonom Hugin 3000. Selama studi tersebut, terdeteksi reruntuhan besar di dekat area di mana posisi SS Robert E. Lee dilaporkan. Arkeolog maritim Robert Church dan Daniel Warren memverifikasi dengan Minerals Management Service bahwa bangkai kapal tersebut sesuai dengan transportasi yang tenggelam pada 1942. Karena SS Alcoa Puritan juga tercantum dalam catatan berada di dekat titik itu, studi tambahan diizinkan untuk memastikan lokasi tepat dari sisa-sisa tersebut sehubungan dengan rute pipa di masa depan. Pada Maret 2001, peninjauan yang diperluas itu selesai. Saat menganalisis data yang dikumpulkan, Church dan Warren mengamati bahwa selain SS Robert E. Lee, terdapat zona sisa-sisa lain yang terletak kurang dari 1 mil di sebelah timur posisi transportasi tersebut. Area itu bertahun-tahun sebelumnya telah diatribusikan kepada SS Alcoa Puritan. Namun, saat membandingkan dimensi dan karakteristik umum, mereka menyimpulkan bahwa struktur yang terdeteksi tidak sesuai dengan ukuran maupun jenis kapal kargo model tersebut. Ukuran yang diamati justru sesuai dengan dimensi kapal selam Jerman tipe 9C, kelas di mana DKMU 166 termasuk, dengan panjang sekitar 252 kaki dan lebar mendekati 22 kaki. Kecocokan tersebut membuka hipotesis yang berbeda mengenai lokasi sebenarnya dari kapal selam yang hilang itu. Church dan Warren mengajukan teori bahwa U-166 mungkin telah dihancurkan pada 30 Juli 1900. U-166 di bawah 5.000 kaki, identifikasi definitif di Mississippi. Pada Januari 2001, selama studi teknis di area Mississippi Canyon, kendaraan bawah air otonom Hugin 3000 menyusuri dasar laut mengikuti lintasan yang telah diprogram. Sistem tersebut maju pada kedalaman konstan, mencatat gambar akustik resolusi tinggi dari dasar laut. Dalam salah satu lintasan tersebut, sensor mendeteksi bentuk memanjang yang menonjol dengan jelas di atas medan yang datar. Siluet yang tertangkap tidak sesuai dengan formasi alami. Konturnya menunjukkan garis-garis lurus dan proporsi yang jelas. Tim meninjau pengukuran dan memastikan bahwa dimensi umum sesuai dengan dimensi kapal selam Jerman tipe 9C. Struktur tersebut ditemukan kurang dari 1 mil di sebelah timur reruntuhan yang diidentifikasi sebagai SS Robert E. Lee. Kedekatan antara kedua sisa-sisa tersebut menarik perhatian. Selama berpuluh-puluh tahun, U-166 telah ditempatkan di area lain di Teluk. Deteksi baru ini membuka kemungkinan bahwa lokasi yang diterima selama ini telah bergeser. Untuk mengonfirmasi identitas objek yang dicatat oleh sonar, sebuah inspeksi langsung diorganisasi. Pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2001, sebuah ekspedisi bergerak ke titik yang ditentukan. Dari permukaan diluncurkan sebuah kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, dilengkapi dengan kamera dan lampu penerangan. Alat tersebut turun hingga kedalaman mendekati 5.000 kaki. Pada ketinggian itu cahaya alami tidak ada, dan seluruh jarak pandang bergantung pada sistem yang dipasang di kendaraan.
Gambar-gambar pertama yang dikirimkan menunjukkan sebuah struktur logam yang bertumpu di atas sedimen halus berwarna abu-abu kehijauan. Medan di sekitarnya tampak relatif datar, dengan sedikit ketinggian di salah satu ujung situs. Seiring majunya ROV, bentuk umum menjadi nyata. Lambung kapal terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian utama dengan panjang sekitar 200 kaki, membentang dari buritan hingga melampaui letak meriam depan. Terpisah sekitar 500 kaki ke arah barat, muncul bagian haluan sekitar 55 kaki. Di antara kedua zona tersebut diamati sebuah bidang padat dari sisa-sisa yang tersebar di dasar laut. Kamera-kamera memungkinkan untuk membedakan elemen-elemen karakteristik dari kapal selam tipe IXC. Menara komando menjulang dengan kondisi sebagian masih terjaga di atas bagian utama. Dek menunjukkan area terbuka dan deformasi yang terlihat. Pemisahan antara haluan dan buritan menunjukkan bahwa lambung kapal telah pecah sebelum menjadi tidak bergerak di dasar laut. Operasi inspeksi awal memiliki durasi yang terbatas. Kondisi logistik memungkinkan total waktu kerja yang singkat di situs tersebut, dengan kurang dari 4 jam yang didedikasikan khusus untuk merekam gambar kapal selam. Meskipun demikian, materi yang diperoleh terbukti cukup untuk mengonfirmasi identifikasi. Kesesuaian dimensi, proporsi, dan susunan eksternal memungkinkan untuk menetapkan bahwa itu adalah DKMU 166. Untuk pertama kalinya sejak 1942, terdapat gambar langsung dari kapal selam yang hilang tersebut. Lokasi sebenarnya berada di sekitar tempat di mana SS Robert E. Lee telah ditenggelamkan, dan bukan di posisi yang tercatat selama berpuluh-puluh tahun di selatan Homa. Setelah itu direncanakan sebuah penelitian yang lebih luas. Pada Oktober 2003, dari kapal penelitian RV Ronald H. Brown dikerahkan sebuah sistem penempatan posisi akustik yang terdiri dari 5 suar yang didistribusikan di sekitar situs dalam rangkaian berdiameter 2.296 kaki. Setelah dikalibrasi, sistem tersebut memungkinkan penetapan posisi dengan margin kesalahan mendekati 1 kaki pada kedalaman 5.000 kaki. ROV menyusuri sebuah kisi yang dibentuk oleh 63 garis paralel berorientasi utara-selatan, yang dipisahkan oleh interval 10 kaki. Area yang dicakup mencapai sekitar 945 kali 600 kaki. Selama perjalanan tersebut dicatat gambar digital berkelanjutan dan diambil foto-foto tetap dari lambung kapal dan dari sisa-sisa yang tersebar di antara kedua bagian. Secara total ditemukan 307 artefak atau kumpulan objek yang terkait dengan kapal selam. Setiap titik didokumentasikan dan diposisikan melalui sistem akustik. Gambar resolusi tinggi yang diperoleh oleh Hugin 3000 menunjukkan dengan jelas siluet lambung yang terbagi di atas sedimen, mengonfirmasi pemisahan antara dua bagian utama dan konsentrasi material di sektor barat situs. Bukti akustik dan visual cocok dalam semua aspek yang relevan. Proporsi lambung, konfigurasi eksternal, dan susunan sisa-sisa mengonfirmasi bahwa U-166 berada di sektor di mana aksi operasional terakhirnya telah terjadi. Di 5.000 kaki di bawah permukaan Teluk Meksiko, kapal selam itu U-166 di bawah 5.000 kaki. Identifikasi definitif di Mississippi. Pada Januari 2001, selama studi teknis di area Mississippi Canyon, bagian dalam dari sebuah makam yang tersegel. Pengukuran yang dilakukan di lokasi memastikan bahwa kedua belahan tersebut berasal dari kapal yang sama. Bagian haluan mempertahankan tabung peluncur torpedo yang sejajar ke arah depan, sementara bagian buritan tetap memperlihatkan poros baling-baling dan bidang kontrol. Di antara kedua bagian tersebut, area perantara menunjukkan pemisahan yang bersih di beberapa titik dan robekan tidak teratur di titik lain, yang menunjukkan adanya kerusakan hebat yang terpusat di zona tengah lambung tahan tekan. Lambung luar, yang awalnya mengelilingi silinder struktural internal, tampak terbuka di segmen-segmen di mana plat logam melengkung keluar. Deformasi tersebut sesuai dengan apa yang terjadi ketika tekanan internal melebihi kapasitas penahanan baja. Struktur longitudinal menunjukkan pergeseran yang tiba-tiba,
dengan rangka internal yang terpapar dan elemen struktural yang terlihat, yang dalam kondisi normal tetap tersembunyi di balik lapisan penutup. Di sekitar dua bagian besar tersebut, membentang kumpulan benda-benda yang terlepas. Terlihat fragmen logam, bagian dari peralatan, sisa-sisa pipa, dan potongan lapisan penutup. Benda-benda ini tidak membentuk pola yang seragam, melainkan tersebar dalam radius yang mengikuti garis antara haluan dan buritan. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa pemisahan itu bukan sekadar penenggelaman bertahap yang sederhana, melainkan sebuah peristiwa yang melepaskan energi yang cukup untuk melontarkan material keluar. Di dalam bagian haluan, gambar yang diambil menunjukkan bahwa beberapa elemen internal tetap berada di tempatnya. Tabung peluncur torpedo tetap sejajar, meskipun kompartemen tersebut menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Benda-benda pribadi, potongan-potongan lepas, dan bagian dari furnitur internal tampak bergeser. Tidak ada tanda-tanda campur tangan manusia setelah penenggelaman. Bagian dalam tetap seperti saat momen terakhir terjadi. Di bagian buritan, kompartemen mesin mempertahankan sebagian dari konfigurasi aslinya. Mesin-mesin yang sekarang tidak bergerak tetap terikat pada fondasinya. Poros-poros yang terhubung dengan baling-baling tetap pada posisinya, meskipun area tersebut menunjukkan deformasi yang terkait dengan titik di mana lambung kapal terpisah. Pelat-pelat di dekat patahan menunjukkan tepian yang tidak beraturan, dengan logam yang bengkok keluar dan ke dalam, tanda adanya kekuatan yang bekerja pada arah yang berlawanan. Patahan utama terletak di area perkiraan di mana lambung tahan tekan menahan beban struktural terbesar. Pada kapal selam jenis ini, silinder bagian dalam dirancang untuk menahan tekanan eksternal yang seragam. Namun ketika terjadi ledakan internal atau masuknya air secara tiba-tiba yang mengubah keseimbangan, distribusi kekuatan berubah secara mendadak. Hasilnya dapat berupa kerusakan pada titik paling rentan dari struktur longitudinal. Analisis pola kerusakan menunjukkan kemungkinan ledakan internal. Tidak hanya terlihat efek tekanan eksternal seperti yang dihasilkan oleh keruntuhan bertahap akibat kedalaman. Sebaliknya, kelengkungan baja dan pelontaran fragmen menunjukkan pelepasan energi secara tiba-tiba dari bagian dalam. Di antara hipotesis yang dipertimbangkan adalah ledakan torpedo yang disimpan atau ledakan baterai, meskipun kondisi reruntuhan saat ini tidak memungkinkan pernyataan definitif mengenai asal-usul pastinya. Di sekitar lambung kapal, dasar laut menyajikan akumulasi sedimen yang telah mengendap selama berpuluh-puluh tahun. Baja menunjukkan tanda-tanda korosi lanjut yang jelas. Di beberapa titik terlihat formasi tidak teratur yang menyerupai struktur tubular yang tumbuh di atas permukaan logam. Formasi ini adalah produk dari aktivitas bakteri yang mengonsumsi besi di lingkungan dalam. Prosesnya lambat tetapi konstan dan secara bertahap mengubah baja padat menjadi endapan yang rapuh. Fenomena korosi biologis bekerja sejak saat logam terpapar air asin dalam kondisi oksigenasi rendah. Mikroorganisme khusus menempel pada bagian dalam dari sebuah makam yang tersegel. Pengukuran yang dilakukan di lokasi memastikan bahwa kedua belahan tersebut berasal dari kapal yang sama. Bagian haluan mempertahankan tabung peluncur torpedo yang sejajar ke arah depan, sementara bagian buritan tetap memperlihatkan poros baling-baling dan bidang kontrol. Di antara kedua bagian tersebut, area perantara menunjukkan pemisahan yang bersih di beberapa titik dan robekan tidak teratur di titik lain, yang menunjukkan adanya kerusakan hebat yang terpusat di zona tengah lambung tahan tekan. Lambung luar, yang awalnya mengelilingi silinder struktural internal, tampak terbuka di segmen-segmen di mana plat logam melengkung keluar. Deformasi tersebut sesuai dengan apa yang terjadi ketika tekanan internal melebihi kapasitas penahanan baja. Struktur longitudinal menunjukkan pergeseran yang tiba-tiba, dengan rangka internal yang terpapar dan elemen struktural yang terlihat, yang dalam kondisi normal tetap tersembunyi di balik lapisan penutup. Di sekitar dua bagian besar tersebut, membentang kumpulan benda-benda yang terlepas. Terlihat fragmen logam, bagian dari peralatan, sisa-sisa pipa, dan potongan lapisan penutup. Benda-benda ini tidak membentuk pola yang seragam, melainkan tersebar dalam radius yang mengikuti garis antara haluan dan buritan.
Sebaran tersebut menunjukkan bahwa pemisahan itu bukan sekadar penenggelaman bertahap yang sederhana, melainkan sebuah peristiwa yang melepaskan energi yang cukup untuk melontarkan material keluar. Di dalam bagian haluan, gambar yang diambil menunjukkan bahwa beberapa elemen internal tetap berada di tempatnya. Tabung peluncur torpedo tetap sejajar, meskipun kompartemen tersebut menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Benda-benda pribadi, potongan-potongan lepas, dan bagian dari furnitur internal tampak bergeser. Tidak ada tanda-tanda campur tangan manusia setelah penenggelaman. Bagian dalam tetap seperti saat momen terakhir terjadi. Di bagian buritan, kompartemen mesin mempertahankan sebagian dari konfigurasi aslinya. Mesin-mesin yang sekarang tidak bergerak tetap terikat pada fondasinya. Poros-poros yang terhubung dengan baling-baling tetap pada posisinya, meskipun area tersebut menunjukkan deformasi yang terkait dengan titik di mana lambung kapal terpisah. Pelat-pelat di dekat patahan menunjukkan tepian yang tidak beraturan, dengan logam yang bengkok keluar dan ke dalam, tanda adanya kekuatan yang bekerja pada arah yang berlawanan. Patahan utama terletak di area perkiraan di mana lambung tahan tekan menahan beban struktural terbesar. Pada kapal selam jenis ini, silinder bagian dalam dirancang untuk menahan tekanan eksternal yang seragam. Namun ketika terjadi ledakan internal atau masuknya air secara tiba-tiba yang mengubah keseimbangan, distribusi kekuatan berubah secara mendadak. Hasilnya dapat berupa kerusakan pada titik paling rentan dari struktur longitudinal. Analisis pola kerusakan menunjukkan kemungkinan ledakan internal. Tidak hanya terlihat efek tekanan eksternal seperti yang dihasilkan oleh keruntuhan bertahap akibat kedalaman. Sebaliknya, kelengkungan baja dan pelontaran fragmen menunjukkan pelepasan energi secara tiba-tiba dari bagian dalam. Di antara hipotesis yang dipertimbangkan adalah ledakan torpedo yang disimpan atau ledakan baterai, meskipun kondisi reruntuhan saat ini tidak memungkinkan pernyataan definitif mengenai asal-usul pastinya. Di sekitar lambung kapal, dasar laut menyajikan akumulasi sedimen yang telah mengendap selama berpuluh-puluh tahun. Baja menunjukkan tanda-tanda korosi lanjut yang jelas. Di beberapa titik terlihat formasi tidak teratur yang menyerupai struktur tubular yang tumbuh di atas permukaan logam. Formasi ini adalah produk dari aktivitas bakteri yang mengonsumsi besi di lingkungan dalam. Prosesnya lambat tetapi konstan dan secara bertahap mengubah baja